Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, pada malam ini kita baca tafsir Ibnu Katsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 116 dan 117. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, kita sering dengar orang baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Panjang itu mad arid bis sukun. Itu juga bismillah termasuk apa? Ayat Al-Quran. Jangan nanti kata Rasulullah, rubba qari'in bil Quran wal Quran yal'anu. Banyak orang baca Al-Quran tapi dikutuk oleh Al-Quran. Dibiasakan latihan. Jangan ikut orang yang salah siapapun. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita terus latihan. Insyaallah kalau kita berjuang sedikit demi sedikit akan lebih baik. Wa qalu ittakhadallahu walada. Ayo. Qalu ittakhadallahu walada. Jadi kalau berhenti waladan dibaca walada. Tapi kalau diteruskan ini ikhfa berarti. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Nah, jadi berhenti satu ketukan, haknya mati. Jangan dipanjangkan. Subhanah, salah. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Bareng. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Kalau kita berhenti di wal ard, ataunya dibaca pelan saja, jadi wakaf isyarah. Umpama bal lahu ma fis samawati wal ard. Mulai. Bal lahu ma fis samawati wal ard. Jadi huruf ototnya jangan dihilangkan, tetap dibaca tapi suara pelan saja. Lagi. Bal lahu ma fis samawati wal ard. Bal lahu ma fis samawati wal ard. Kullun lahu qanitun. Kullun lahu qanitun. Jadi kullun lahu tanwin disebut lam. Itu kan bila gunnah. Temponya satu ketukan saja. Jangan kullul, salah. Kullul lahu mad silah, dua ketukan. Kullul lahu
saja, mudah-mudahan terus ke depan lebih baik. Yang sudah bagus takut lupa, biar ingat-ingat saja. Bersama wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Ulang lagi bareng, mulai. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Jadi di ada tanda panjangnya dua ketukan, ma wa dua ketukan, jadi seimbang. Yang mad tabi'i yang dua ketukan sama semuanya. Badi'us samawati wal ard, mulai. Badi'us samawati wal ard, lagi. Badi'us samawati wal ard wa idza qada, itu ada palang di atas ya, itu lebih panjang, jadi 4 sampai 5 harakat. Wa idza qada amron fa, jadi jangan dibaca wa idza qada amron fa innama, itu bukan baca Al-Qur'an namanya itu ya. Jadi Al-Qur'an ada aturannya. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yo. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi ini ikhfa amron fa innama. Seringkali kita kalau baca Al-Quran bareng-bareng dilabrak semua rambu-rambu itu dosa itu. Jadi bukan cepatnya baca Al-Quran pahala itu ya, tapi bagusnya bacanya sesuai dengan ilmu tajwid. Kadang-kadang seringkali di tahlilan itu baca Yasin labrak saja. Jadi bukan dapat pahala atau mengumpulin dosa. Hati-hati. Bareng. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Mulai. Jadi baca Al-Quran itu sesuai dengan ilmu tajwid. Kalau kita belajar masih ada kesalahan, yang penting masih mau belajar, insyaallah diampuni oleh Allah. Jadi masih mau belajar. Sudah tahu salah terus nggak mau belajar. Jadi kalau masih mau belajar, ada kesalahan-kesalahan pasti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan berhenti belajar. Dan di rumah membacanya tidak perlu buru-buru ngejar banyaknya saja. Jadi kita belajar baca Al-Quran yang sesuai dengan ilmu tajwid. Kita ulang dari pertama. Wa qalu
wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sekali lagi mulai. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Mudah-mudahan ikhtiar kita belajar mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada kesalahan, memang manusia suka berbuat salah, tetapi jangan larut dalam kesalahan. Mesti ada perjuangan untuk lebih baik ke depan. Wa qalu, dan mereka orang-orang kafir berkata, ittakhadallahu walada, Allah punya anak. Kata orang kafir. Subhanahu, maha suci Allah. Dibantah Allah. Allah maha suci. Allah tidak punya anak. Bapak itu anak ciptaan Allah. Ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan milik Allah semua apa yang ada di langit dan ada di bumi. Jadi manusia laki-laki, manusia perempuan, anak, orang tua, alam semesta semuanya milik Allah. Ini sebagai bantahan Allah terhadap orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Kullun lahu qanitun, semuanya tunduk patuh taat kepada Allah. Jadi kalau Allah katakan mati ya mati, hiduplah ya hidup, sehatlah ya sehat, sakitlah ya sakit, karena Allah Maha Kuasa. Jadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Allah itu punya sifat apa? Wahdaniyah. Ya, Allah itu Maha Esa, tidak ada persamaannya, tidak berbilangan, satu-satunya. Allah itu satu-satunya. Wahdaniyah fi dzat, wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fil af'al. Allah itu zatnya Esa, sifatnya Esa, perbuatannya Esa. Artinya zatnya tidak ada yang serupa, apalagi sama. Kalau punya anak bisa jadi anak kayak bapaknya. Allah tidak ada yang serupa. Kalau punya anak mungkin anak kayak ibunya. Enggak ada bagi Allah. Kan azatnya Allah Esa, satu-satunya, tidak ada yang menyerupai apalagi sama. Sifatnya juga Esa. Allah Maha mendengar,
Ya, kita kan juga Maha pendengar. Pendengaran Allah sempurna tanpa batas. Sementara pendengaran kita terbatas. Apa yang ada di seberang RT 10 sana itu kita nggak dengar. Tapi di alam raya ini, jagat alam raya ini semuanya Allah dengar itu. Baik yang batin ada dalam hati kita atau yang lahir, Allah dengar. Jadi sangat berbeda sifatnya. Allah berbuat, perbuatan Allah itu tidak ada yang membantu sendiri. Beda dengan manusia. Hal makan saja manusia masih memerlukan manusia lainnya, makhluk sosial. Jadi makan saja kita masih memerlukan manusia lainnya. Allah tidak perlu siapa-siapa. Allah tidak butuh siapa-siapa karena Dia Maha Kuasa dan berdiri sendiri. Itu Allah. Semuanya tunduk dan patuh kepada Allah. Badi'us samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan isi langit dan bumi, termasuk kita manusia. Diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kata Allah, jadilah hai Adam. Jadi manusia. Allah bisa menciptakan Isa, ada ibunya, enggak ada bapaknya. Makanya kata Allah itu, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Isa mirip-mirip, hanya bedanya kalau Nabi Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kalau Nabi Isa punya ibu tapi tidak punya bapak. Nah, kalau kita ada bapak, ada ibu. Kalau ada sekarang umpamanya gadis hamil lalu mengatakan saya ditiup malaikat Jibril, enggak ada lagi itu, ya. Satu-satunya dicontohkan oleh Allah adalah Nabi Isa. Nah, kalau sekarang ada bapaknya, ada ibunya. Wa idza qada amran. Karena Allah sudah menghendaki sesuatu, menghendaki ini jadi manusia, nah, ini jadi binatang, tidak ada yang susah. Fa inna ma yaqul, Allah hanya katakan kun, jadilah, fayakunu, lalu jadi. Nah, beda dengan kita. Kalau kita mau makan, beras sudah ada. Kun, jadilah nasi. Fayakun, yang enggak jadi nasi. Ya, beda dengan Allah. Allah kun, jadilah nasi. Fayakun, langsung jadi nasi. Itu Allah. Makanya dikatakan apa? Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah beda dengan makhluknya. Kalau sama bukan Allah namanya. Kalau dikatakan punya anak sama dengan makhluknya, bukan Allah dia. Nah, di sini. Jadi mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluknya. Baik. Ayat ini sebagai bantahan Allah terhadap orang Nasrani dan pihak lain yang juga mengatakan sama seperti Yahudi, orang-orang musyrik yang mengatakan bahkan malaikat itu anak perempuannya Allah. Dibantah adalah bukan, mereka bohong, mereka mengada-ada. Jadi pengakuan mereka bahwa Allah punya anak tidak benar.
Allah Maha Suci. Jadi Maha Suci dari tuduhan mereka yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Allah tidak punya anak. Jadi kalau punya anak, samalah dengan manusia, samalah dengan binatang yang juga punya anak. Allah tidak ada persamaannya. Jadi apa yang mereka katakan itu tidak benar. Bahkan Allah katakan semua kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya milik Allah, tunduk kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah itu punya anak, sedangkan anak dilahirkan dari dua jenis, berarti ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang jantan, ada yang betina. Kalau Allah punya anak kan seolah-olah kita nuduh seperti itu. Ada yang jantan, ada betina, ada yang laki, ada perempuan. Allah tidak seperti itu. Allah esa satu-satunya. Jadi masalah kita ini harus mantap. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mantapkan tuh. Allah ahad, satu-satunya. Allah tempat kita bergantung. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Semua makhluk butuh Allah. Karena Allah yang menciptakan, bahkan Allah yang menyediakan fasilitas kebutuhan makhluknya. Kebutuhan kita manusia disediakan oleh Allah, tinggal kita menjemput saja. Kita tinggal menjemput sesuai dengan profesinya masing-masing. Jadi yang menciptakan Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang menentukan kadar rezekinya Allah, yang menentukan jatah umurnya Allah, yang memperjalankan Allah. Mobil, kapal, di laut, kita juga berjalan, itu karena ketentuan Allah. Allah yang menentukan. Kalau Allah menghendaki lumpuh kamu, ya lumpuh, nggak ada yang bisa menjadikan yang lain. Hanya manusia oleh Allah disuruh apa? Ikhtiar, berusaha, terus berdoa, terus tawakal. Jadi manusia itu tiga kata ini mesti dipaham betul. Ada ikhtiar, ada doa, ada tawakal. Kalau sudah usaha, sudah berdoa, hasilnya serahkan kepada Allah. Nanti Allah menentukan apa? Kita terima dengan sabar dan syukur. Yang sakit, masih sakit, sabar. Sehat, syukur. Sakit, sabar. Sehat, syukur. Gitu. Hanya ada dua yang betul-betul dikagumi oleh Rasulullah, sabar dan syukur. Dan itu semuanya sehat dan sakit ketentuan Allah juga. Jadi iman kepada takdir termasuk salah satu rukun iman. Antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ketentuan Allah ada yang enak, baik, dan ada yang tidak enak. Semuanya ketentuan Allah. Bagaimana menyikapinya? Sabar syukur, sabar syukur. Kita lanjut. Kata qanitun itu ada yang memberikan pengertian musolli, tunduk kepada Allah, artinya mengerjakan salat. Kullun lahu qanitun, semuanya salat.
menyembah Allah. Semua. Hanya sholatnya tentu berbeda-beda sesuai dengan kudratnya masing-masing. Kita manusia umatnya Nabi Muhammad seperti yang kita lakukan. Ada sholatnya doa. Kalau begitu semua makhluk berdoa kepada Allah. Semua berdoa kepada Allah. Semuanya bertasbih kepada Allah. Hanya tasbihnya burung kita tidak tahu. Ya kayak kicauan burung itu. Tasbihnya burung. Semuanya bertasbih. Ada yang mengatakan muqirrun lahu bil ubudiyah, mengaku bahwa Allah yang berhak untuk diibadahi. Kita hanya beribadah kepada Allah, sama dengan mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Rabb kami menyembah. Itu arti qanitun. Jadi hanya menyembah Allah. Kemudian muti'un, ulama mengatakan taat. Qanitun itu taat, tunduk. Taat kepada aturan-aturan Allah. Kalau sudah Allah mengatakan sholat, ya sholat, zakat, ya zakat, berakhlak mulia, ya berakhlak mulia, itu taat namanya. Jadi aturannya diikuti. Sami'na wa ata'na. Dengar, terus taat. Itu mengenai kata qanitun. Ini ada sebuah hadis dari Rasulullah, kadzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Manusia mendustakan aku, kata Allah, padahal tidak sepatutnya demikian. Wa samatani wa lam yakun lahu dzalik. Manusia mencaciku, padahal tidak sepatutnya berbuat demikian, kata Allah. Fa amma takdzibuhu iyaya fa yasmu anni la abdu an au'idahu kama kana. Ke pengakuan atau perbuatan dustanya manusia itu terhadap Allah, manusia menganggap bahwa aku, kata Allah, tidak sanggup mengembalikannya seperti semula. Allah menciptakan manusia dianggap tidak sanggup untuk menciptakan seperti semula. Manusia mati, hidup, mati, dihidupkan kembali. Allah sanggup. Jangan mendustakan Allah. Tapi ada manusia yang seperti itu, kata Allah, mendustakan aku, seolah-olah aku ini tidak sanggup untuk menciptakan kembali. Mananya aku sanggup, kata Allah. Manusia hidup, mati, nanti di hari ba'ats hidupkan kembali, gampang sama Allah. Cuman menghidupkan gampang. Tapi ternyata ada yang mengatakan Allah bohong. Wa amma satamatuhu iyaya faqulu innali walad. Orang yang mencaci aku, kata Allah, orang yang mengatakan aku punya anak, kata Allah, aku tidak punya anak, aku maha suci, aku tidak punya istri, aku tidak punya teman, aku tidak punya anak, kata Allah. Maha suci Allah. Jadi ternyata dalam kesadaran kita juga ada orang yang seperti itu, mengatakan Allah punya anak. Itu namanya mencaci Allah. Enggak benar, kata Allah, aku ini enggak punya anak. Bisa berapa lagi? Ya, 9 menit lagi. Jadi bagi as-samawati wal ardh, Allah menciptakan langit dan bumi sesuai dengan kekuasaannya. Khaliquha ala misalin sabab. Allah menciptakan itu enggak ada contoh sebelumnya. Beda dengan kita kadang-kadang buat, oh ini makanan ini enak, makan makanan
enak yang di depan kita, lalu kita niru. Nah, itu manusia. Untuk rumah bagus, kita bikin rumah yang kayak itu. Manusia suka niru, yang nggak apa-apa, asal tidak melanggar aturan Allah. Kalau sekarang kan ada hak cipta yang dilindungi undang-undang, pasti juga hati-hati. Allah itu tidak niru perbuatan siapapun, karena sebelumnya tidak ada. Menciptakan manusia, sebelumnya nggak ada manusia. Allah ciptakan Adam. Menciptakan jin, sebelumnya nggak ada jin. Allah ciptakan jin. Menciptakan malaikat, sebelumnya nggak ada manusia. Allah ciptakan malaikat. Demikian pula Allah menciptakan bumi, juga sebelumnya tidak ada. Allah menciptakan langit, sebelumnya tidak ada. Jadi Allah tidak nyontek dari siapapun. Ya, murni ciptaan Allah. Ini akidah, ini keyakinan kita. Jadi yang pasti, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. So, dengan kekuasaannya cukup. Jadilah kamu bumi, jadi bumi. Jadilah kamu malaikat, jadi malaikat. Itu Allah. Di Yasin kan sering kita baca. Nah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini masalah tauhid, masalah akidah. Kalau baca Yasin, jangan cepat-cepat ini biar direnungkan. Dan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Susah itu. Jangankan ngerti pahala pun enggak dapat. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau undangan tahlilan, jangan maunya cepat-cepat. Tuan rumah itu kepingin pahala, ya. Tuan rumah kepingin pahala, kepingin cepat bubar, ngebut saja. Jangan, tenang, santai. Nanti apa yang bisa diperpendek saja. Tapi baca Al-Qur'annya jangan sampai buru-buru. Coba Bapak-bapak kan sudah hafal bareng. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Enak didengar, bacaannya benar, pahalanya besar. Jangan nanti baca Al-Quran dikutuk Al-Quran. Santai saja, hidup ini kita kan ingin cari nilai. Kalau kita sudah berjuang masih ada kesalahannya, itu memang manusia. Al-insanu ma'alul khata wa nisyan. Manusia suka lupa, suka salah, tapi ada perjuangan untuk mengurangi kesalahan. Insyaallah, nah, pahalanya besar. Sebab baca Al-Quran itu, baca saja sudah pahala, walaupun tersendat-sendat. Pahalanya 2, tersendat-sendat pahalanya 2. Kalau mahir nanti dengan orang-orang yang terhormat di surga Allah Subhanahu wa taala. Baca tersendat-sendat susah, tapi masih terus berusaha berjuang, dapat 2 pahala. Masih ada kesalahannya, ya nggak apa-apa, yang penting tidak disengaja untuk berbuat salah, masih pahala. Jadi baca Al-Quran nggak ada yang nggak dapat pahala. 1 huruf 10. Kata Rasulullah, alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf dapat 10, lam 1 huruf dapat 10, mim 1 huruf dapat 10. Kalau baca basmalah berapa hurufnya? 19 kali 10 190. Kalau salahnya salah dan sengaja udah tahu bacaannya mesti yang panjang-panjang, yang pendek-pendek, dapat apa? Kutukan, bukan dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran kok saya enak.
Bismillahirrahmanirrahim. Enggak enak didengarnya. Ya, karena sudah terbiasa salah. Jadi orang yang fajir itu, kata Ibnu Mas'ud, orang yang suka berbuat dosa, yang terbiasa berbuat salah, seperti melihat dosanya itu seperti kalubabin ala amfi, seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Itu orang terbiasa berbuat salah seperti itu. Beda dengan orang yang beriman. Orang beriman itu seperti orang yang duduk di dasar gunung, ketakutan dia, takut dijatuhi gunung. Saya nggak hati-hati terhadap dosa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa hati-hati, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.